saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Jumat 19 Februari 2021. Adapun bacaan inspirasi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita memasuki hari puasa keempat dalam masa Prapaskah tahun ini. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus bertanya jawab dengan murid-murid Yohanes Pembaptis berkaitan dengan puasa. Para murid-murid Yohanes kecewa kepada Yesus karena murid-muridnya tidak berpuasa, sementara mereka sendiri berpuasa. Nah, saudara-saudari terkasih, apa yang mau disampaikan oleh Injil hari ini lewat dialog antara Yesus dengan para murid Yohanes ini adalah untuk menceritakan, menggambarkan apa itu puasa yang benar menurut Yesus. Apa tujuan, apa motivasi, dan bagaimana kita harus berpuasa. Murid-murid Yohanes berpuasa, dan apa yang menjadi latar belakang dari puasa mereka adalah duka cita atas apa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan dalam duka cita, dalam penderitaan itu, mereka mengharapkan lahirnya, hadirnya Juru Selamat Mesias. Maka dapat dimengerti jawaban Yesus hari ini, dapatkah para undangan dari mempelai laki-laki bersedih, berduka cita selama mempelai itu ada bersama mereka? Yesus mau menyatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya dialah Mesias yang ditunggu-tunggu, yang dinantikan itu. Maka ketika Yesus yang dinanti-nantikan itu sudah datang, sudah hadir dan ada di tengah-tengah mereka, maka mereka sebenarnya tidak perlu lagi berpuasa. Seharusnya mereka bersuka cita, tidak lagi berduka cita. Karena apa? Karena Juru Selamat Sang Mesias itu kini sudah hadir di tengah-tengah mereka. Kalau apa yang sudah kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan sudah tercapai, tentu kita tidak akan lagi mengingat-ingat hidup dalam suasana sebelumnya. Karena itu Yesus mau menyatakan kehadirannya ke dunia ini adalah untuk membawa sukacita. Ketika orang bersukacita penuh kegembiraan, di sana tidak ada lagi puasa. Lalu kapankah murid-murid Yesus itu harus berpuasa? Murid-murid berpuasa sesudah Yesus tidak ada lagi di antara mereka. Sejak dia naik ke surga, mereka berpuasa. Berpuasa untuk apa? Untuk merindukan Yesus
yang selama ini telah tinggal bersama mereka. Dengan itu, akhirnya mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Yesus kedua kalinya. Jadi, murid-murid Yesus, orang-orang Kristen berpuasa adalah untuk menyambut kehadiran Yesus. Namun, puasa orang-orang Kristen bukanlah puasa duka cita, tapi puasa sukacita, puasa yang penuh kegembiraan, puasa yang penuh keriangan. Karena itulah dalam kitab Yoel dikatakan, ya, kalau kau berpuasa, basuhlah wajahmu, minyakilah, supaya tidak nampak kamu berpuasa. Jadi orang yang berpuasa hatinya gembira, wajahnya juga riang dan penuh sukacita. Lalu puasa bagi orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, adalah puasa untuk pertobatan, untuk mengubah diri, untuk memasuki hidup baru. Puasa yang tujuannya adalah untuk mempersatukan diri dengan penderitaan yang telah dialami oleh Yesus. Selama masa Prapaskah, kita sebagai orang Kristen mematikan diri kita, mematikan kebiasaan-kebiasaan buruk, pikiran-pikiran jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, menggantinya dengan perbuatan-perbuatan kasih, pelayanan, perhatian kepada orang yang membutuhkan. Mungkin di sekitar kita ada orang yang masih menderita. Di tengah-tengah keluarga, sering kita memperlakukan para pekerja atau pembantu di tengah-tengah keluarga kita tidak manusiawi. Mungkin bekerja sebanyak waktu yang kita inginkan, dan juga melakukan apa saja yang kita harapkan. Nah, pada kesempatan ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk berpuasa, untuk tidak lagi masuk dalam perbuatan-perbuatan yang jahat ini. Kita ubah dengan perbuatan kasih, menerima mereka sebagai bagian dari keluarga kita, di mana kita menjadikannya sebagai sesama yang harus dikasihi. Atau juga suasana keluarga di mana terjadi kekerasan satu sama lain, dendam antara suami istri atau orang tua terhadap anak-anak. Pada masa puasa inilah kita menahan diri. Jadi di sana ada usaha secara nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itulah puasa yang diharapkan, puasa yang dipenuhi semangat pertobatan. Tidak hanya bagian dari usaha mengubah diri kita menjadi baik di hadapan Tuhan, tetapi harus lebih luas lagi. Bagian dari usaha untuk menjadikan dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Untuk mengurangi kejahatan, mengurangi kekerasan, penipuan, penganiayaan, dan hal-hal lain lagi yang bertentangan dengan cinta kasih. Karena itu, saudara-saudari terkasih, puasa yang menjadi kesempatan bagi kita untuk meraih yang lebih indah, lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai ini, marilah kita wujudkan pertama-tama di tengah keluarga kita. Dalam suasana Prapaskah, masa Prapaskah ini, marilah kita mengisi masa puasa ini dengan penuh kegembiraan. Janganlah kiranya puasa yang kita jalankan dipenuhi dengan sungut-sungut, rasa terpaksa, dan juga menjadi satu bagian dari perwujudan hukum yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, yang harus ditepati. Dan kalau tidak, maka akhirnya membuat kita menjadi ikut
dalam semangat kesedihan dan duka cita. Ciri khas dari puasa orang Kristen adalah sukacita dan kegembiraan. Diumpamakan seperti sebuah perkawinan. Semua kita bergembira dan bersukacita di dalamnya. Ada makan bersama, ada kenalan keluarga yang baru, ada juga kenang-kenangan hadiah, ada tarian bersama, nyanyian bersama. Hal-hal seperti dalam perkawinan itulah yang kita tampakkan juga dalam hidup bersama sehari-hari, di mana ada proses perjumpaan dan di dalamnya selalu penuh dengan sukacita dan kegembiraan, penuh nyanyian, penuh dengan rasa cinta yang berkobar-kobar. Itulah puasa yang sejati, puasa yang benar, di mana kita menjadi orang-orang yang makin tampak segar, makin tampak ceria, makin tampak bergembira dan berbahagia. Di tengah-tengah keluarga, mari kita upayakan dan usahakan puasa ini dengan tetap mengingat apa tujuan dari akhir dari semuanya ini. Kita mau menantikan kehadiran Tuhan, kita mau bertobat, dan kita mau mengubah dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Itulah puasa yang penuh dengan sukacita dan bukan duka cita. Jangan takut, seperti Yesus yang 40 hari berpuasa di padang gurun, kita pun dalam masa prapaskah ini banyak godaan, banyak tantangan, banyak halangan, banyak nanti rintangan yang harus kita hadapi, yang menggoda kita untuk keluar dari niat-niat baik dan usaha kita. Tapi Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan kepada kita jalan untuk sampai kepada kemenangan. Sabda Tuhan selalu menjadi dasar dari puasa yang benar, dari perwujudan dari niat-niat untuk pertobatan kita. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita dapat mewujudkan puasa tahun ini dengan baik, sehingga pada masa Paskah nanti kita bangkit lagi penuh kegembiraan karena kita sudah mati dalam dosa dan hidup bangkit mulia bersama dengan Tuhan. Amin.